Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Restu Akbar. Saya dari kelas 11 IPS 2. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu menganalisis musik barat. Yang pertama adalah memahami konsep musik barat. Musik barat adalah musik yang berasal dari barat yang sekarang ini berkembang pesat di Indonesia. Pada tradisi budaya barat, musik diartikan sebagai pernyataan berikut. Music is the art of arranging and combining sound able to be produced by human twice or by instrument. Bunyian atau suara, baik yang berasal dari manusia maupun dari benda-benda atau alat-alat, merupakan garapan utama dalam seni musik. Dalam hal ini, arranging atau and combining diartikan sebagai penataan dan pengombinasian bunyi atau suara yang tertata dalam pola urutan tertentu, misalnya dari suara rendah hingga tinggi atau sebaliknya. Dikenal dengan sebutan nada. 1. Konsep musik barat. The Concept Oxford Dictionary mendefinisikan musik sebagai seni menggabungkan suara, vokal, atau instrumental, atau keduanya, untuk menghasilkan keindahan bentuk, harmoni, dan ekspresi emosi. Dalam konteks musik barat, konsep ini diartikan sebagai ide atau gagasan yang mendasari dihasilkan keindahan bentuk, harmoni, dan ekspresi emosi musikal dari masyarakat barat. Konsep dasar musik barat meliputi modal, tonal, dan atonal. Konsep modal. Berawal dari tradisi musik monofonik, konsep musik modal merupakan jenis musik yang terdiri atas satu bersuara saja dan dibawakan tanpa iringan yang memandang nada itu berdiri sendiri. Konsep modal adalah konsep musik yang memandang bunyi secara tunggal atau secara vertikal saja. Modal berarti sistem nada musik berasal dari satu jajaran nada dengan jarak interval tertentu dan tidak memiliki hubungan khusus antara masing-masing not tangga nada tersebut kecuali nada dasar yang menjadi pusat. B. Konsep musik tonal. Konsep musik tonal merupakan sistem musik yang memandang bunyi atau nada sekaligus dalam hubungan vertikal dan horizontal dengan nada lainnya. Musik tonal bisa diartikan sebagai musik yang terpadu. Sistem tonal memandang tiap nada dan harmoni memiliki relasi harmoni tertentu. Setiap nada memiliki kerangka relasi harmoni baik dalam tangga nada mayor, minor, maupun gabungan keduanya. C. Konsep musik atonal. Atonal adalah jenis musik tanpa nada dan disonansi. Sebenarnya, jika menganggap atonal bukan bagian dari musik agak kurang tepat, sebab musik tanpa nada sebenarnya sudah familiar digunakan terutama pada sejarah musik dan dipahami sebagai sebuah gerakan yang berbeda dimulai sekitar awal abad 20. Pada saat itu, atonal muncul karena adanya keakraban manusia dengan nada. Namun, tanpa dibumbui dengan perasaan, atonal juga ditenggarai sebagai awal munculnya musik klasik yang sudah terlihat geliatnya pada sejak abad 20. Saat itu, musik-musik tanpa nada banyak digunakan untuk acara peribadatan di gereja. Karena dipandang sebagai musik alternatif yang lebih harmonis, musik tanpa nada menjadi fenomena besar selama abad 20. 2. Irama dasar musik. Jenis irama dasar musik sebagai berikut. A. March. Musik atau lagu march adalah sebuah jenis musik yang dengan kombinasi irama yang teratur dan menghentak atau dimainkan dengan lebih bertenaga dan keras atau dinamik markato atau serta memiliki tempo cepat seperti orang berbaris
tempo march, birama atau ketukan. Yang digunakan lagu march umumnya adalah genap seperti 2/4, 4/4, dan 6/8. Awal lagu march diciptakan sebagai kalangan militer sebagai lagu dalam mengiringi kegiatan yang dilakukan oleh pasukan tanpa menggunakan syair melainkan hanya alat musik seperti drum, simbal, dan trompet seperti untuk para devil, upacara penyemangat, dan lain sebagainya. Dalam perkembangannya, tempo dan dinamik lagu march mulai banyak digunakan bukan hanya untuk kalangan militer, melainkan juga digunakan oleh kalangan luas dengan membuat lagu march seperti musik klasik, musik dansa, dan lagu perjuangan. B. Waltz. Irama musik waltz adalah musik pengiring suatu jenis tarian ruangan atau ballroom dance dan tarian rakyat dalam ketukan 3/4 dilakukan terutama dalam posisi tertutup atau closed position. Setelah berakhir Perang Dunia ke-1, irama waltz mencapai popularitasnya. Ketika itu, kiblat musik ringan Eropa bergeser dari Vienna ke Berlin. Maka komposisi oleh komposer sebagai Gustav Mahler, Igor Stravinsky, dan William Walton yang bergenre waltz diperlukan sebagai pengiring tarian nostalgia. C. Balada. Lagu-lagu balada biasanya ditulis dalam berirama yang bervariasi, misalnya 4/4 atau 6/8. Jika tidak jeli memperhatikan tema lagunya, lagu berirama balada nyaris sama dengan lagu pop atau slow rock biasa. Balada merupakan irama barat yang berisikan kisah hidup atau narasi. Musik balada digunakan secara luas di seluruh Eropa, Amerika, Australia, dan Afrika Utara. D. Musik rock adalah genre musik populer yang mulai diketahui secara umum pada pertengahan tahun 50-an. Musik ini berakar dari musik rhythm atau blues, musik country, serta berbagai pengaruh lainnya. Musik rock juga meniru gaya dari berbagai genre musik lainnya, termasuk musik rakyat atau folk musik, jazz, dan musik klasik. Instrumen khas dari musik rock berkisar sekitar gitar listrik atau gitar akustik, dan penggunaan backbeat yang sangat kentara pada rhythm section dengan gitar bass dan drum. Keyboard seperti organ, piano, atau synthesizer, saksofon, dan harmonika juga turut melengkapi musik rock ini. Dalam bentuk murninya, musik rock bercirikan beat yang kuat. Country. Musik country adalah campuran dari sejumlah unsur musik Amerika yang berasal di Amerika bagian selatan. Musik ini berakar dari lagu rakyat Amerika Utara, musik cult, musik gospel, dan berkembang sejak tahun 1920-an. Istilah musik country mulai dipakai untuk menggantikan istilah musik hillbilly yang terkesan merendahkan. Istilah musik country telah menjadi istilah populer sejak tahun 1970-an di Inggris dan Irlandia. Genre musik ini dikenal dengan sebutan country and western. B. Menganalisis musik barat. 1. Unsur-unsur musik. Unsur musik barat sebagai berikut. A. Irama dan matra. Irama dalam musik pop atau kontemporer sering disebut sebagai style, tradisi, idiom, atau corak genre. Dalam musik pop modern, irama mencakup country, folk, waltz, rock and roll, samba, salsa, disco, dan lain-lainnya. Mencakup fungsi atau peleburan sebagai corak pop seperti country rock, jazz rock, dan latin disco. Ritme harus dibedakan dengan matra.
Secara sederhana, matra adalah pengelompokan ketukan-ketukan dasar yang tetap dari suatu lagu. Dalam musik populer, ia disebut beat, suatu kata bahasa Inggris yang berarti ketukan. Dalam bahasa Indonesia, jenis-jenis membentuk irama seperti 2/4, 3/4, 4/4, 6/4, 3/8, 6/8, 9/8, dan 12/8. Angka di sebelah kiri garis miring menunjukkan jumlah ketukan per irama. Angka di sebelah kanan menunjukkan nilai not dasar yang melandasi berbagai not yang membentuk ritme suatu lagu. B. Atmosfer. Atmosfer adalah lingkungan di suatu sekitar nyanyian. Atmosfer menjawab pertanyaan, Anda di mana? Di suatu pantai tropik atau pegunungan salju, di gereja, di rumah, atau di hotel. C. Suasana hati. Bagaimana perasaan Anda yang tengah menyanyi tentang apa yang Anda katakan pada kami sebagai pendengar? Bahagia, merenung, sedih, damai, tenang, rindu, bercanda, sangat hormat, dan sepi. D. Melodi. Melodi adalah suatu gabungan dari rangkaian tinggi nada atau pitch dan ritme. Rangkaian tinggi nada dan ritme ditandai oleh not dan tanda diam dengan berbagai macam-macam nilai. Harmoni. Harmoni dalam musik barat adalah salah satu teori musik yang mengajarkan bagaimana cara menyusun suatu rangkaian arkot-arkot agar musik tersebut dapat enak didengar dan selaras. Di sini dipelajari tentang penggunaan berbagai nada secara bersama-sama dan arkot-arkot musik yang terjadi dengan sesungguhnya ataupun yang tersirat. Studi ini sering merujuk kepada studi berprogresi harmonis, gerakan dari suatu nada secara berbarengan ke nada lainnya, dan prinsip struktural yang mengatur progresi tersebut. F. Tangga nada. Tangga nada dibagi menjadi dua, yaitu tangga nada diatonik dan tangga nada pentatonik. Tangga nada merupakan urutan dari suatu nada yang disusun membentuk tangga. Tangga nada diatonik adalah tangga nada yang terdiri 7 buah nada dengan jenis 2 corak atau 1. Adapun 1. Tangga nada pentatonik adalah tangga nada yang terdiri dari 5 nada pokok. 2. Mari belajar menulis not. Terdapat 2 cara menuliskan not, yaitu dengan not angka atau not balok. Yang pertama adalah not angka. Penulisan nada atau notasi musik dengan not angka adalah cara melambangkan nada lambang angka. Angka yang digunakan adalah angka 1 sampai dengan 7. Guna nada yang lebih rendah atau lebih tinggi, tinggal mengulang simbol yang sama. Jadi, hanya untuk lebih rendah diberi titik di bawahnya, dan untuk nada yang lebih tinggi diberi titik di atasnya. Jadi urutannya sebagai berikut. Ya, bisa dibaca sendiri. Yang kedua, not balok. Dalam notasi musik, not balok ditempatkan di dalam blok not yang lazim disebut sebagai paranada. Paranada berupa 5 garis mendatar dengan jarak yang sama yang mengapit 4 spasi. Not balok merupakan simbol nada yang berupa gambar bulatan berekor, bulatan berbendera seperti bentuk kecambah. Di antaranya berikut ini. Ketukan mengenai arah tangkas not sebagai berikut. 1. Jika kepala not terletak di atas garis ketiga,
tangkai not harus mengarah ke bawah. 2. Jika kepala not terletak di bawah garis ketiga, tangkai not harus mengarah ke atas. 3. Jika kepala not terletak pada garis ketiga, tangkai not dapat mengarah ke atas atau ke bawah. 4. Jika kepada not berderet pada tingkat yang sama, tingkat notnya harus searah. 3. Nilai not. Dilihat dari nilainya, ada beberapa macam not, harga yang mempengaruhi panjang pendeknya, nada, durasi. Perbedaan harga not ditandai dengan perbedaan bentuk not. Harga not juga mempengaruhi ketukan dalam sebuah irama. Perhatikan nilai not sebagai tabel berikut. Perhatikan bentuk notnya. 4. Bendera not dan garis bendera. Not yang bernilai kurang dari 1, not yang bernilai kurang dari 1 ketuk seperti not 1/8, 1/16, dan yang lebih kecil lagi dilambangkan sebagai not berbendera. Makin kecil nilai not, makin kecil banyak benderanya. Namun beberapa not berbendera, khususnya dalam kondisi musik instrumental, seringkali dihubungkan menjadi satu dengan menggunakan garis lurus. Garis tersebut mewakili bendera not. Oleh karena itu, disebut juga sebagai garis bendera. Jumlah garis bendera pun sama dengan jumlah bendera not. Jika yang dihubungkan adalah not-not bendera 1, garis berbendera pun 1. Tetapi jika yang dihubungkan adalah not-not yang berbendera 2, garisnya berbendera pun 2. Ketukan pemakaian garis berbendera sebagai berikut. Yang pertama, yang A. Garis berbendera ditarik dari tangkai not pertama sampai not terakhir yang dihubungkan dengan garis berbendera. Jika ada not yang berlawanan arah tangkainya, harus ada not yang mengalah. Yang dimenangkan adalah arah tangkai not yang terjauh dari garis ketiga. C. Pada not yang sama jaraknya dengan garis ketiga ini, kita bebas menetapkan bisa sama-sama ke atas atau sama-sama ke bawah. Yang D. Dengan alasan teknis pada notasi musik instrumental dapat diterapkan aturan yang berbeda. 5. Garis lengkung. Ada katanya beberapa not disatukan karena memiliki nilai yang sama. Ada pula yang disatukan karena hanya mewakili satu suku kata lagu tertentu. Namun, ada pula yang disatukan untuk memperpanjang nada tertentu. Penyatuan not tersebut dilakukan dengan menambahkan garis lengkung terhadap not-not yang disatukan tersebut. Ada 3 macam garis lengkung sebagai berikut. Yang pertama, yang A. Garis lengkung melismatis. Garis lengkung melismatis yaitu garis lengkung yang menyatukan not-not karena beberapa not tersebut hanya memiliki satu kata dengan teks lagu. Garis lengkung ini hanya dipakai dalam notasi musik yang dipakai teks lagu. Yang kedua, yang B. Garis lengkung legato. Istilah legato berasal dari kata legare yang berarti mengikat. Maksudnya adalah garis lengkung legato ini berfungsi sebagai mengikat 2 atau lebih not yang berbeda-beda dalam penyajian yang sambung-menyambung. Jika dinyanyikan secara vokal, maka not-not dalam baris lengkung legato ini harus disajikan dalam satu hembusan napas. Garis lengkung legato ditarik dari not pertama sampai not terakhir dari not-not diikat sampai kesatuan. C. Garis lengkung legatura. Garis lengkung legatura dipakai sebuah not berikutnya yang merupakan not perpanjangnya. Jadi, yang dihubungkan dengan garis lengkung legatura hanyalah not-not yang sama tinggi, terutama not-not perpanjangan yang melebihi garis birama, karena tiap awal birama harus dimulai dengan not, tidak boleh dengan titik perpanjangan not sebelumnya.
6. Tanda diam dalam notasi musik. Tanda diam dimaksudkan sebagai tanda tidak terjadinya nyanyian. Pada notasi balok, tanda diam disimbolkan secara berbeda-beda sesuai panjang pendeknya yang sebanding dengan not. Ya, bisa dilihat ya. Itu garis-garis itu. 7. Tangga nada. Tangga nada adalah yang lazim digunakan dalam kultur musik barat adalah tangga nada diatonis, sedangkan dalam budaya seni musik tradisional di negara-negara tertentu digunakan pada tangga pentagonis. Tangga nada diatonis terdiri dari 7 nada yang berinterval 1 dan setengah nada. Musik modern dari Eropa umumnya menggunakan tangga pada diatonis ini. Tangga nada diatonis terbagi menjadi 2, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Ya, bisa dilihat ini yang sebelah kiri tangga nada minor. Tangga nada mayor, yang sebelah kanan tangga nada minor. 8. Dinamik berarti kekuatan, yaitu keras lemahnya atau kuat lembutnya nada nyanyian. Tanda bacanya F, dibacanya forte, maksudnya itu kuat. Tanda bacanya FF, fortissimo, maksudnya tuh lebih kuat daripada F. Tandanya FF, forte, fortissimo, maksudnya tuh lebih kuat dari FF. Ya gitulah tanda bacanya. Ya. Yang 9 tuh tempo. Tempo untuk menentukan cepat lambat lagu yang dinyanyikan. Maksud tuh kayak largo sama dengan lambat sekali. Lento sama dengan lambat, lebih lambat. Adagio sama dengan lebih lambat untuk sedang. Moderato sama dengan sedang agak cepat. Allegro sama dengan cepat. Viesi lebih cepat. Presto cepat sekali. Ya, sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.